Plankton tiba-tiba menyadari bahwa Squidward bisa membuat tubuhnya menjadi sangat pipih. Ia bahkan mampu menyelinap melewati celah pintu yang sangat sempit. Squidward membuka freezer dan mengeluarkan Plankton. Saat itu tubuh Plankton sudah membeku menjadi sebongkah es. Bagaimana kau bisa menyelinap lewat bawah pintu? Itu bukan masalah besar. Kami para gurita memang bisa meremas tubuh hingga melewati celah sekecil apapun. Perkataan itu langsung memberi Plankton sebuah ide yang sangat cemerlang. Namun saat ia mencoba menerobos ke Krusty Krab, tubuhnya malah terpental jauh karena menghantam panggangan logam yang sangat panas hingga kembali ke Chum Bucket. Keesokan harinya, Karen datang ke rumah Squidward sambil membawa sebuah klarinet. Ternyata klarinet itu adalah mesin penukar otak yang diciptakan oleh Plankton. Karen meletakkannya di depan pintu lalu membunyikan bel. Begitu Squidward membuka pintu, ia melihat klarinet itu dan langsung memainkannya. Seketika beberapa kabel melilit kepalanya. Dalam hitungan detik, pikiran Plankton dan Squidward pun saling bertukar tubuh. Plankton segera memasukkan tubuh asli Squidward ke dalam sebuah wadah. Fase pertama rencananya berhasil dengan sempurna. Namun Plankton masih belum terbiasa berjalan menggunakan 8 tentakel. Setelah susah payah mencapai Krusty Krab, ia langsung menuju kantor Tuan Krabs. Baru saja tiba di depan pintu, Tuan Krabs malah menyuruhnya kembali bekerja seperti biasa. Sementara itu, Squidward yang terjebak di tubuh Plankton berusaha menyelamatkan diri. Ia melompat dari meja, memantul ke arah kipas angin, lalu menghantam kepala Karen hingga Karen langsung pingsan. Memanfaatkan kesempatan itu, Squidward segera kabur melalui jendela. Di saat yang sama, Plankton mulai menjalankan tahap berikutnya dari rencananya. Ia mengajak SpongeBob bermain petak umpet. Seperti yang diduga, SpongeBob langsung setuju dengan gembira. Namun sebelum permainan dimulai, Tuan Krabs menghentikannya. Itu uang 5 sen? Saat semua orang lengah, Plankton membuat tubuh palsu sebagai pengalih perhatian. Lalu diam-diam masuk ke kantor. Sementara itu, Squidward terus tersiksa. Tubuh kecilnya ditendang ke sana kemari seperti bola. Sebuah kendaraan yang melintas bahkan membawanya sampai ke Krusty Krab. Ia menggelinding masuk ke dalam restoran, tetapi langsung ditangkap oleh Tuan Krabs. Squidward mati-matian menjelaskan bahwa dialah Squidward yang sebenarnya. Sayangnya, Tuan Krabs sama sekali tidak percaya dan langsung menendangnya keluar. Tiba-tiba, seorang anak kecil menendang pintu hingga kacanya pecah. Dalam kekacauan itu, Squidward akhirnya berhasil melarikan diri. Sementara itu, Plankton melepas pakaiannya, lalu memanfaatkan kemampuan tubuh pipih milik Squidward untuk menyelinap masuk ke dalam brankas. Namun, bagian dalam brankas ternyata jauh lebih sempit daripada yang ia bayangkan. Ia mencoba mengambil resep rahasia menggunakan lidah dan giginya, tetapi kepalanya malah tersangkut di dalam botol penyimpanan resep. Ketika berusaha keluar, ia baru sadar bahwa dirinya benar-benar terjebak. Tak lama kemudian, Squidward berhasil menyelinap masuk ke ruangan itu. Ia melihat tubuhnya sendiri tergantung di bawah brankas. Tidak ada pilihan lain. Ia harus membantu Plankton keluar terlebih dahulu. Jadi sebenarnya aku memang bisa masuk ke dalam brankas? Benar, tapi supaya bisa masuk, aku harus mematahkan semua tulang di tubuhmu. Squidward kemudian mencoba keluar untuk mencari bantuan. Namun nasibnya sama buruknya. Ia juga ikut tersangkut. Saat Tuan Krabs masuk ke dalam ruangan, ia langsung terdiam melihat pemandangan yang sangat konyol di depannya. Akhirnya Tuan Krabs berhasil menarik mereka berdua keluar. Namun saat itulah kenyataan terungkap. Brankas itu palsu. Kantor itu juga palsu. Bahkan resep rahasia yang mereka incar ternyata juga palsu. Putus asa, Plankton kembali meniup klarinet tersebut.